Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia yang makin modern adalah dunia yang membuat manusia berkosmetik terhadap dirinya sendiri, sehingga manusia cenderung mau mengakui dirinya sebagai yang lebih hebat dari yang lain. Yang satu memanfaatkan teknologi yang lebih canggih lagi, yang satu memanfaatkan teknologi yang lebih hebat lagi, yang satu memanfaatkan teknologi yang lebih modern lagi. Dan semua mau mengklaim bahwa dirinya lah yang paling hebat, sehingga akhirnya hubungan dengan Tuhan mulai dilupakan. Bukan hanya itu, hubungan dengan sesama juga semakin direndahkan. Orang mulai dihargai sesuai dengan kemampuan, kehebatan, karyanya. Tapi manusia tidak lagi dihargai karena manusia itu sendiri. Humanisme sudah mulai semakin disingkirkan dalam dunia ini. Kenapa? Karena orang sekarang sedang berlomba-lomba dengan kehebatan, berlomba-lomba dengan kekayaan, berlomba-lomba dengan harta, jabatan, dan makin orang merasa tinggi, makin orang akan merendahkan orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini telah menjadi rimba yang menakutkan. Kita lupa bahwa kita sebenarnya manusia biasa yang lahir telanjang, tidak punya apa-apa, lahir hanya dengan anugerah Allah, dibentuk di rahim ibu kita oleh kasih karunia Allah. Dan itu yang kita mulai lupakan. Kita mulai mengejar harta, kita mulai mengejar kekayaan, kita mulai mengejar jabatan, pangkat, dan kedudukan. Kita lupa keberadaan kita sebagai manusia biasa, tetapi yang disertai oleh Tuhan, diberikan kemampuan ilahi, sehingga kita cakap menanggung segala perkara oleh karena kuasanya. Haleluya. Selamat datang pada program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita pada pemahaman akan firman Allah, sehingga kita bertumbuh dalam terang kasih-Nya, kita melangkah di dalam kepastian kuasanya, dan kita senantiasa berjalan dalam kemenangan, lepas pada kemenangan, masuk dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kita adalah manusia biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang sering kali dilupakan oleh orang. Kita ini hanya manusia biasa yang kebetulan diberi anugerah oleh Tuhan. Kita memiliki berkat, kita memiliki pangkat, kita memiliki kedudukan, kita memiliki kekuatan, kita memiliki sesuatu yang mungkin orang lain tidak punya. Tetapi jangan lupa, orang lain juga punya sesuatu yang tidak kita punya. Semiskin-miskinnya orang, selemah-lemahnya orang, selalu saya bilang pasti dia juga punya kelebihan yang kita nggak punya. Waktu kita menyadari kita manusia biasa yang punya sesuatu yang lebih dari orang lain, tapi juga mempunyai kekurangan yang orang lain juga nggak punya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita menyadari bahwa kita manusia biasa, berarti kita menyadari saya punya kekurangan dan kelemahan. Berarti saya harus bergantung sama Tuhan. Berarti saya harus belajar menghargai orang lain. Dan itu berarti saya harus senantiasa teguh di dalam Tuhan. Saya harus senantiasa berjalan dalam kebenaran, dan saya harus senantiasa setia oleh kasih-Nya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari hari ini dalam Kisah Rasul pasal 14, karena dalam program ini kita sama-sama sedang membahas Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Dikatakan, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara.
Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu." Perhatikan baik, kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi murid-murid itu berdiri mengelilingi dia. Bangkitlah ia lalu masuk dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama dengan Barnabas ke Derbe. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa bayangkan bahwa Paulus memberitakan Injil luar biasa, bahkan mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran menyertai pelayanan mereka. Dan apa yang terjadi? Orang banyak mulai memuliakan Paulus dan Barnabas. Bukan hanya itu, Alkitab berkata bahkan imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota membawa lembu-lembu jantan, bahkan mempersembahkan korban, sampai Paulus harus mengoyakkan jubahnya dan datang ke tengah-tengah mereka dan berkata, "Kami hanya manusia biasa, jangan sembah kami, karena kami menyembah Allah yang hidup itu." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, begitu dahsyat pelayanan luar biasa ini. Tetapi kemudian datang orang-orang yang mulai menghasut, datang orang-orang yang mulai kemudian mau mengajak, datang orang-orang yang membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu apa yang terjadi? Paulus yang tadinya begitu dihormati mulai dilempari dengan batu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi kesadaran bahwa Paulus manusia biasa itu cukup untuk membuat dia berani ngadapin segala perkara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Paulus sudah mulai merasa hebat, dia dihormati, dia mulai merasa dia yang paling hebat, dia yang paling mulia, tiba-tiba dia dilempari batu, saya percaya Paulus akan stres berat. Paulus mungkin akan berteriak dan berkata, "Tadi kau hormati aku, kenapa kau rendahkan aku seperti ini?" Tapi karena Paulus sadar bahwa dia manusia biasa, waktu dia dipuji dia tidak menjadi sombong, tapi waktu dia dalam lembah kehancuran sekalipun orang mau menghancurkan hidupnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesadaran akan manusia biasa membuat dia tetap stabil dan tetap bergantung pada Tuhan. Berarti dari sini harus kembali tekankan, siapapun saudara, ingatkan dalam diri saudara sendiri, saya hanyalah manusia biasa. Tetapi itu bukan berarti kita perlu minder dan saya kan hanya manusia biasa. Tidak, kita manusia biasa tapi yang bersorak, bersyukur, memiliki keyakinan iman yang kuat. Kenapa? Yang pertama, karena meskipun kita manusia biasa, tapi kita manusia yang dikasih oleh Allah. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun kita manusia biasa, kita bukan manusia rata-rata. Meskipun kita manusia biasa, Allah memberikan sesuatu yang luar biasa buat hidup kita. Dan sesuatu itu bernama kasih. Sehingga hidup Kristen adalah hidup yang tidak sama dengan dunia ini. Hidup Kristen adalah hidup yang bangkit. Hidup Kristen adalah hidup yang naik. Hidup Kristen adalah hidup yang melihat sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena kita dikasih oleh Allah. Saudara boleh mendengar program ini sambil berkata, "Tetapi masa muda saya sedang melewati banyak masalah." Saudara mendengar program ini bisa saya sambil berkata, "Tetapi karena ekonomi saya sedang dihantam oleh badai." Saudara bisa saya berkata, rumah tangga saya diambang perceraian." Tetapi ingat, kita manusia yang dikasihi oleh Allah. Kenapa kita perlu khawatir? Kenapa kita perlu takut? Kenapa kita perlu lemah? Kenapa kita perlu goncang? Kenapa kita perlu goyah? Kita perlu kuat. Kita perlu rebut janji Tuhan. Kita bilang, "Tuhan, saya dikasih oleh Allah. Saya tidak akan dipermalukan oleh Allah." Kita manusia biasa, tapi gak usah minder. Kita manusia biasa, tapi bukan manusia rata-rata. Alkitab berkata kita ada di dunia, tapi kita tidak hidup secara duniawi. Kita ada di dunia, tapi kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Berarti yang pertama, dengar baik, kita manusia biasa, tapi dikasih oleh Allah. Yang kedua, kita manusia biasa, tetapi yang dipilih oleh Allah. Apa artinya kita dipilih oleh Allah? Kalau kita dipilih oleh Allah, artinya kita dilengkapi oleh Allah. Kalau kita dipilih oleh Allah, berarti Allah bertanggung jawab buat kita. Kalau dipilih oleh Allah, berarti Allah tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesadaran bahwa kita dikasihi dan kemudian kita telah dipilih oleh Allah, itu membuat kita harus bangkit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Allah saja memilih saudara,
Masa sih ada yang membuat engkau harus takut? Kalau Allah saja telah memilih engkau, masakan engkau hidup biasa-biasa saja? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud dipilih Allah, dari gembala diangkat jadi raja. Yusuf dipilih Allah, dari budak diangkat jadi perdana menteri. Daniel dipilih Allah, dari pemuda biasa akhirnya menjadi pemimpin bangsa. Sadrak Mesak Abednego dipilih oleh Allah, dari pemuda kebanyakan diangkat dan ditetapkan menjadi alat yang sangat berarti buat negara itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bicara tentang orang-orang biasa. Bahkan Petrus, kata Alkitab, dan Yohanes hanya nelayan biasa. Tetapi ketika dipilih dan dipakai oleh Allah, dia berdiri di hadapan mahkamah agama. Dan dengan tegas dia berani berkata, silahkan Tuhan putuskan, haruskah aku taat kepada manusia lebih daripada kepada Allah? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata sidang melihat keberanian mereka, dan sidang melihat dan mengetahui bahwa mereka orang biasa yang tidak terpelajar. Lalu gemetarlah dan takutlah mereka karena keberanian mereka. Dari sini kita bisa lihat bahwa kita memang orang biasa, tapi kita orang biasa yang dikasihi oleh Allah. Yang kedua, kita orang biasa yang dipilih oleh Allah. Dan yang ketiga, kita orang biasa yang diberikan pengalaman-pengalaman mujizat oleh Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa semua gemetar dengan pelayanan Paulus dan Barnabas? Karena pelayanannya penuh dengan mujizat dan kuasa Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita memang orang biasa, tapi kita orang biasa bukan yang bersungguhan. Kita memang orang biasa, tapi kita bukan orang biasa yang menangisi keadaan. Kita memang orang biasa, tapi kita orang biasa yang bersorak. Kenapa? Karena kita diberikan pengalaman mujizat dan kuasa oleh Tuhan. Karena kita tahu ada mujizat dan kuasa oleh Tuhan, berarti kita berjalan dengan tersenyum dalam segala perkara. Berarti kita berjalan bersemangat dalam segala perkara, karena kita tahu mujizat akan menyelesaikan segala yang sukar sekalipun. Sekali lagi saya mau ingatkan, jangan sombong ketika engkau sukses, tapi sebaliknya jangan juga kecil hati waktu engkau gagal. Kenapa? Karena kita adalah manusia biasa. Tetapi sebagai manusia biasa, ingat, kita dikasih oleh Allah, kita dipilih oleh Allah, dan kita diberikan pengalaman mujizat Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus kami juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Kalau saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan saya akan berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang sedang menghadapi masa-masa sukar, atau mereka yang sedang ada di puncak sukses tapi melupakan Tuhan karena tidak menyadari bahwa kami hanya manusia biasa. Tetapi juga mereka yang mungkin sedang minder karena melalui lembah kekelaman. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, ditegarkan iman kami, yakinkan kami bahwa kami hanya manusia biasa, tetapi kami dikasih Allah, kami dipilih oleh Allah, dan kami akan diberikan pengalaman mujizat kuasa dari Allah. Terima kasih Bapa, jamahan Tuhan atas kehidupan mereka, sehingga kemenangan sukacita yang luar biasa Tuhan bawa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam segala perkara, karena kita tahu Allah kita hidup dan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.